Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Tak bisa dipungkiri, ada cukup banyak bahasa-bahasa daerah yang sudah punah atau terancam punah. Tercatat oleh UNESCO, sekitar 700 bahasa daerah mengalami resiko kepunahan, bahkan 11 diantaranya sudah menjadi almarhum. Bahasa adalah jati diri bangsa, oleh sebab itu harus dilestarikan dan dijaga. Lantas seberapa besar resiko kepunahan bahasa daerah yang dihadapi Indonesia? Simak berita selengkapnya. Belum lama ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan kepunahan 11 bahasa daerah di Indonesia. Banyak diantaranya berasal dari Papua dan Maluku, seperti Tandia, Mawes, Kajeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua, dan Nila. Tak hanya itu, ada pula 19 bahasa daerah dengan kondisi terancam punah. Dosen sastra daerah Firman Saleh mengatakan, di Indonesia sendiri berdasarkan catatan UNESCO, dari 2.000 bahasa daerah yang ada di Indonesia, hampir 700 yang terancam punah. Di Sulawesi Selatan, Firman mengkategorikan menjadi 3 bagian, yakni terancam punah, kritis, dan yang sudah punah. Hingga sekarang bahasa Bugis, Makassar, dan Toraja menjadi bahasa daerah yang eksistensinya masih aman dan terus digunakan. Namun ia mengungkapkan bahwa ada beberapa subdialek Makassar yang terancam punah. Bahasa daerah tetap ada, namun penutur bahasanya meninggalkan bahasanya sendiri. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor gengsi dan sebagian orang menganggap bahasa daerah merupakan bahasa yang sudah ketinggalan zaman, khususnya dari kalangan generasi sekarang. Bagi mereka menggunakan bahasa daerah artinya mengalami kemunduran, karena melihat dari bahasa-bahasa yang digunakan di sosial media itu menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Korea. Bukan hanya itu, dari lingkungan keluarga pun sudah kurang mendidik generasi penerusnya untuk mengenal bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia, bahkan banyak yang menganggap mengenalkan bahasa asing pada buah hati jauh lebih penting dan berguna daripada mengenalkan bahasa daerah sendiri karena faktor kemajuan zaman. Ya, bahasa daerah dianggap bahasa yang sudah ketinggalan zaman ya. Menurut generasi Z dan generasi sekarang itu, dengan menggunakan bahasa daerah itu dianggap mengalami kemunduran bagi mereka. Kenapa? Karena bahasa asing, bahasa Inggris tentunya, bahasa Korea ya, bahasa-bahasa yang dianggap lebih top ya, dan banyak digunakan di media sosial, itu mengakibatkan mereka tidak mau lagi menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, di lingkungan keluarga pun, di lingkungan keluarga itu menjadi salah satu faktor kelihatan bahasa daerah itu ditinggalkan. Kenapa? Mungkin orang tuanya masih menggunakan bahasa daerah, ibu bapaknya masih menggunakan bahasa daerah, tapi anaknya sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Apalagi di luar ya, kemungkinan bahasa daerah digunakan oleh anaknya itu sendiri, mungkin di lingkungan masyarakat. Apabila mereka berkomunikasi, dia menggunakan, tapi di lingkungan keluarga itu biasanya mereka sudah tidak. Orang tuanya pun ikut arus itu. Jadi orang tua biasanya menggunakan bahasa Indonesia tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang, khususnya anak kecil dari sejak dini, itu lebih banyak menggunakan games dan dia melihat film-film yang berbahasa asing, sehingga mereka lebih cenderung menggunakan bahasa itu. Ini bukan lagi bahasa Indonesia, tapi dia menggunakan bahasa asing. Nah, begitulah kemunduran yang terjadi sehingga banyak yang menganggap bahwa bahasa daerah itu akan punah. Salah satu mahasiswa jurusan sastra daerah Unhas mengungkapkan kondisi bahasa daerah sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Bahasa daerah harus secara tidak adil bersaing dengan bahasa asing yang kini mendominasi budaya Indonesia karena adanya perkembangan globalisasi. Iya, melihat dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun juga, saya merasa memang saya melihat juga bahasa daerah sudah hampir mengalami kepunahan ya. Meskipun banyak dari kita atau banyak dari universitas-universitas yang ada di Indonesia memiliki mata jurusan yang
melestarikan bahasa daerah, tapi saya lihat sedikit peminatnya ya, dan juga terkait dengan itu kepunahan bahasa daerah dipengaruhi oleh globalisasi dan gempuran-gempuran dari luar yang masuk ke Indonesia terutama itu. Pemerintah Indonesia khususnya Sulawesi Selatan diharapkan dapat lebih memperhatikan para pendidik atau guru bahasa daerah yang ada di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru bahasa daerah. Guru adalah orang yang bersentuhan langsung dengan para generasi penerus bangsa. Fasilitasi mereka untuk mendidik siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan lebih adaptif dan inovatif, agar pengguna bahasa daerah dapat terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Di tengah kekhawatiran akan kualitas air minum, sebuah fakta mendasar terungkap. Air bersih tidak selalu berarti air yang aman. Sebuah sorotan tajam terhadap air minum isi ulang mengungkapkan kenyataan pahit bahwa sebagian besar bahan baku air tersebut tidak memenuhi standar kualitas. Ditambah dengan resiko pencemaran air limbah, tantangan besar pun terbentang di hadapan kita. Namun, dengan kebijakan pemerintah yang baru dan langkah-langkah teknologi terbaru, harapan akan perbaikan pun mulai terbit. Di balik kejernihan air yang mengalir di dalam gelas, tersembunyi kekhawatiran yang muncul terkait kualitas dan keamanan air minum, terutama dari depot isi ulang. Beberapa survei mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa sebagian besar bahan baku air minum isi ulang tidak memenuhi standar kualitas yang diatur. Ditambah lagi, ancaman dari pencemaran air limbah menambah kompleksitas dari dilema ini. Memang, pandangan kasat mata bisa mengklasifikasikan air bersih dari yang tercemar dengan kriteria sederhana, seperti warna dan bau. Namun, ketidaksempurnaan ini bisa menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Air yang tercemar tidak hanya berpotensi menyebabkan berbagai penyakit kulit, tetapi bahkan bisa meningkatkan risiko kanker pada konsumen yang terpapar dalam jangka panjang. Data mengejutkan mengungkapkan bahwa 50 hingga 60% bahan baku untuk air minum isi ulang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas dan efektif terkait dengan regulasi dan pemantauan depot-depot air minum isi ulang. Upaya untuk melakukan sosialisasi ke depot-depot tersebut serta survei secara menyeluruh juga menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Langkah optimis pun telah diambil. Baru-baru ini, Presiden Jokowi meresmikan instalasi pengelolaan air limbah di Losari, sebuah langkah progresif dalam menanggulangi pencemaran air dari limbah yang berbahaya. Selain itu, pengembangan teknologi pengujian dan pemantauan kualitas air menjadi semakin penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan bersih. Bisa kita lakukan secara langsung, misalnya kita turun ke lapangan, atau kalau misalnya tidak ada alat yang bisa dibawa langsung, kita bisa bawa ke laboratorium. Kebetulan teknik lingkungan sendiri sudah ada laboratorium kualitas air itu yang secara spesifik menguji beberapa parameter yang ada, yang mungkin bisa kita langsung uji di lab. Jadi kalau parameter untuk parameter utama untuk menentukan kualitas air itu bisa kayak untuk air minum itu, untuk air minum itu ada parameter bisa kita gunakan kayak peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Di situ ada beberapa parameter, dan kalau misalnya untuk air minum sendiri itu ada peraturan kesehatan nomor 2 tahun 2023. Di situ ada 13 parameter yang kita uji seperti E. coli, total coliform, suhu, sama suhu, warna, bau, dengan pH. Nah, untuk yang secara spesifiknya itu untuk parameter kimianya yang kita uji seperti nitrat, nitrit, chromium valensi 6 itu bisa kita uji di situ. Bisa juga ada beberapa parameter kayak Fe dengan mangan itu menjadi beberapa parameter utama kalau kita menguji untuk kualitas air ini untuk baku mutu untuk keperluan higienitas dan sanitasi. Jadi higienitas itu kayak keperluan kita gunakan sehari-hari, kayak misalnya untuk mencuci, bisa juga kita gunakan kayak kalau misalnya di Kota Makassar ini namanya PDAM. Dilema air minum yang dihadapi masyarakat saat ini menuntut perhatian serius dan tindakan cepat dari pemerintah dan berbagai pihak terkait.
melalui kombinasi kebijakan yang efektif, teknologi terkini, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih. Kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan akses semua orang terhadap air minum yang aman dan berkualitas. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.